Ada berkat di balik pemuritan. Tahukah saudara, identitas bersama kita sebagai orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 versi BMK mengatakan, sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Ya, identitas bersama kita adalah anggota keluarga Allah. Bagian dari keluarga Allah. Artinya, tanpa adanya satu orang saja di antara kita, maka keluarga Allah tidak akan pernah utuh. Kehadiran setiap orang dalam gereja sebagai keluarga Allah sangat penting, saudara-saudara. Karena itu, iblis berusaha keras menipu supaya setiap kita tidak bisa merasakan pentingnya keberadaan sebagai bagian keluarga Allah ini. Salah satu bentuk tipuannya adalah membuat kita tidak menyadari fungsi gereja sebagai keluarga Allah dalam hidup kita. Kali ini, saudara-saudara, kita akan membahas fungsi keluarga untuk menumbuhkan rasa dimiliki dan memiliki. Seberapa perlunya sih rasa saling memiliki? Sangat perlu. Para psikolog bahkan menyamakan rasa saling memiliki ini dengan kebutuhan fisik dasar, seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Saat merasa saling memiliki dengan orang lain, kita bisa merasakan namanya dukungan dari orang lain. Karena itu, kita tahu orang lain pernah mengalami masalah serupa, bahkan siap membantu. Yang kedua, kita bisa merasa percaya diri. Seorang anak yang takut diganggu, mendadak menjadi berani, percaya diri, karena mereka ingat bahwa ayah, ibu, atau kakaknya membelanya. Kalau di dalam bahasa Jawa kira-kira ngomongnya seperti ini, tak bilang no bapak ibuku loh ya. Seperti itu, saudara. Yang ketiga, bisa mengatasi kesepian, putus asa, dan emosi menyakitkan yang lain. Saat kesepian, sedih, putus asa, dan sebagainya, tapi kemudian sadar ada orang lain yang menerima dan menemani, kita pun jadi terhibur dan menjadi lebih kuat. Ternyata manfaat rasa saling memiliki begitu besar bagi manusia. Jika demikian, di manakah seharusnya manusia pertama kali dan banyak mengalami rasa saling memiliki dengan orang lain? Ya, mulai di dalam keluarga. Bagaimana jika terjadi perpecahan atau masalah lain dalam keluarga sehingga tidak dapat menumbuhkan rasa saling memiliki yang sehat? Puji Tuhan, gereja dapat menjadi keluarga rohani, keluarga pengganti, bahkan keluarga sejati. Rasa saling memiliki tidak dilihat dari seringnya beraktivitas bersama, juga tidak diukur dari kedekatan fisik, melainkan dari seberapa saling menerimanya anggota yang satu dengan anggota yang lain. Penerimaan satu sama lain dapat kita lakukan dengan 4P, saudara. P yang pertama, persamaan. Kita perlu lebih fokus pada persamaan daripada perbedaan dengan orang lain. Persamaan utama anggota gereja adalah darah Yesus. Menyadari darah Yesus yang mengalir dalam diri sesama orang percaya akan membuat kita selalu bisa saja menemukan persamaan-persamaan dengan orang lain di tengah perbedaan. Misalnya, orang yang berpendidikan lebih sederhana biasanya memiliki lebih banyak pengalaman praktis yang bisa kita pelajari. Dan sebaliknya, kita dapat memperkaya pengalaman mereka dengan ilmu yang lebih luas dan terkini. P yang kedua, pengakuan. Ingat bahwa pemikiran dan perasaan setiap orang berharga. Meski tidak semuanya kita setujui, saudara ya.
kita jadi bisa memahami apapun pengalaman batin tiap individu. Kita juga mampu memutuskan tetap berada di pihaknya sekalipun dia sedang melakukan kesalahan. B yang ketiga, pengalaman bersama. Beraktivitas bersama tidak menjamin orang saling menerima, tetapi saling berinteraksi waktu beraktivitas bersama akan membuat kita membangun jembatan. Kita pun saling memahami lebih dalam. Selanjutnya kita bisa berlatih menerima dan menyambut penerimaan dari orang lain. Ya, tentunya menyambut penerimaan orang lain juga perlu dilatih, saudara. Apalagi kita dulunya tidak dipahami dan ditolak. P yang keempat, perkataan membangun. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 versi TSI. Dikatakan demikian, ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi berbicara seperlunya, supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Saudara, perkataan yang membangun adalah bukti bahwa kita menerima dan rindu bahwa setiap keluarga kita itu menjadi lebih baik. Itu adalah buktinya dengan perkataan-perkataan. Jadi saudara, jika kita mempraktekkan 4P tersebut, rasa percaya untuk dimiliki dan memiliki akan semakin kuat. Bahkan ikatan kita sebagai keluarga Allah akan semakin indah dan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita.